Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom semuanya. Apa kabar? Yesus kita sangat baik dan luar biasa. Setuju boleh katakan amin. Puji Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir, saya mengucapkan welcome to JC Ministry. Dalam saat teduh setiap hari Selasa sampai Jumat kita ada berkat pagi untuk kita bersyukur bersama-sama, memuji, menyembah Tuhan. Dan terima kasih buat waktu yang telah diberikan. Mari siapkan hati kita dimanapun kita berada. Kita menghampiri Tuhan yang sangat luar biasa, Tuhan yang sangat baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Hari ini ada karena Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau terlalu baik dan amat baik buat kami Tuhan. Bersyukur padamu Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku, ku datang Yesus. Apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu mendulikan aku. Ku tanya Yesus, dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerah-Mu, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerah-Mu, Dia ampuniku dan
di altarnya, sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahmu, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, yeah. Baharui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Ku dipulihkan, ku disembuhkan, ku percaya mujizatmu ku alami. Ku dipulihkan, ku dipulihkan, ku disembuhkan, ku percaya mujizatmu ku alami. Katakan bersama. Ku dipulihkan, ku disembuhkan, ku percaya mujizatmu ku alami. Ku dipulihkan, ku disembuhkan, ku percaya mujizatmu ku alami. Mari bersama-sama katakan dengan iman. Ku dipulihkan, ku disembuhkan, ku percaya mujizatmu ku alami. Ku dipulihkan, ku dipulihkan, ku disembuhkan, ku percaya mujizatmu ku alami. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Katakan, aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku, ya. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memulihkanku. Kau turun tangan
bahwa Engkau turun tangan saat kami angkat tangan Tuhan. Engkau ada di dekat kami dan selalu ada buat kami. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Teramat baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari katakan syukurmu. Terima kasih Bapa. Terima kasih selamanya Kau yang kami sembah. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Hari ini kami tahu bahwa tidak ada yang sama seperti Engkau Tuhan. Engkau yang paling terindah, termulia dalam hidup kami. Tidak akan ada yang dapat menggantikan Engkau dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih buat hari yang baru yang Tuhan beri buat kami. Kami hanya ingin bersyukur, memuji-Mu, menyembah-Mu, dan berterima kasih Tuhan. Engkau selalu baik Engkau dalam hidup kami. Thank you Father, Jesus mighty name. You are worthy to be praised, O Lord. Kau layak ditinggikan, layak Kau terima hormat. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Terpuji nama-Mu selama-lamanya. Jesus' name. Amen. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, baik, hari ini saya ingin membagikan firman Tuhan tentang bejana di tangan Tuhan. Saudara, hidup kita ini seperti sebuah bejana yang ada di tangan Tuhan yang sedang membentuk kehidupan kita. Jadi saudara, diibaratkan bahwa Tuhan itu sedang membuat seluruh hidup kita itu menjadi satu bentuk yang indah sesuai dengan rencananya, sesuai dengan kerinduan hati Bapa yang Dia selalu tidak pernah merancangkan yang salah, tidak pernah merancangkan yang buruk buat setiap kita. Bapak Ibu boleh menuliskan di live chat, katakan bahwa aku adalah bejana di tangan Tuhan. Hidupku adalah bejana di tangan Tuhan. Saudara, kita ambil dari firman Tuhan dalam kitab Yeremia
Di situ dikatakan dalam Yeremia 18, saudara, ada ayat firman Tuhan yang dari pertama saya mengikut Tuhan tuh, ayat ini sangat menguatkan saya. Kenapa, saudara? Karena ketika kita mengikut Tuhan, kita mengalami Tuhan, kita mengalami pembentukan, kita mengalami benar-benar Tuhan itu memproses kita supaya bukan untuk berbuat jahat, tapi untuk mengubah kita, membentuk kita. Dia ubah hidupku, baharui hatiku, dan itu semuanya melewatin proses, saudara. Dalam Yeremia 18 dikatakan seperti itu, pelajaran dari tukang periuk. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk, di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikannya. Saudara, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Saudara, pada masa itu, saudara, ya, jadi kondisi-kondisi di mana bangsa Israel ketika pada zaman Yeremia, jadi mereka memang lebih kayak kehidupan yang bercocok tanam, kemudian semua barang-barangnya itu sangat, ya, masih primitif lah intinya, ya, semua dibuat dari tanah liat gitu, baik untuk mungkin menanak nasi ataupun mungkin masak air gitu. Jadi mereka bukan, kalau pada zaman sekarang kan kita punya rice cooker, kita punya panci-panci yang mewah dari, saudara, bermacam-macam, ya, dari ada yang dari stainless, ada yang dari aluminium biasa, ada juga dari saudara, yang dari tanah liat juga ada juga yang dari kaca yang mahal, ada juga yang dari titanium atau apalah gitu, saudara, yang sampai harganya mahal banget, saudaranya, karena mengandung tahan panas lah, tidak lengket dan sebagainya. Pada zaman dulu, pada zaman Yeremia, saudara, ya, jadi mereka itu kalau untuk menanak nasi itu mereka menggunakan seperti periuk, saudara, ya. Jadi dikatakan seperti tembikar lah, saudara. Jadi kayak dari tanah liat dibentuk sehingga nanti buat masak, kalau kayak kita masak nasi, ataupun mereka pada saat itu memasak makanan-makanan untuk yang akan mereka makan, masakan-masakan, baik juga bisa juga untuk air, ya, saudara. Itu ada, sebab itu ada juga dikatakan juga jun, atau kalau orang yang membuatnya itu penjunan, saudara, ya. Jadi periuk yang dibuat dan oleh tukang periuk, saudara. Jadi dia membuat itu untuk membuat sesuatu tempat yang biasa untuk memasak, saudara, baik itu untuk nasi ataupun air, apapun itu, saudara, ya. Nah, intinya suatu waktu Tuhan datang berfirman kepada Yeremia, kamu pergi, bukan lambat loh, dikatakan segera pergi. Artinya, saudara, firman ini sangat penting sekali, saudara. Jadi artinya bahwa Tuhan itu bisa berbicara bukan saja lewat mungkin kita firman udah pasti, ya, saudara, ya, tapi bisa dengan kehidupan kita sehari-hari. Kita sedang ketemu orang, kita sedang melihat sesuatu, kemudian Tuhan taruh impresi dalam hati kita, kemudian kita baca firman Tuhan, atau kita sedang berdoa, apa aja Tuhan bisa memberikan pesan, saudara. Dan pada saat itu Tuhan berbicara kepada Yeremia, kamu pergi, karena di sana aku akan memberikan pelajaran yang penting kepadamu. Lewat apa? Tukang periuk ini. Kemudian dia sampai di sana dan melihat bahwa tukang periuk itu sedang dengan pelarikannya, dengan tanah liat di tangannya, dan kemudian dia mulai melihat, kan, jadi itu kayak dibentuk, ada berputar-putar, kan, dibentuk, saudara. Tanah liat mungkin diambil dulu, kan, saudara, itu tidak langsung kemudian tanah liat langsung ditaruh, itu pasti dipilih. Ada tanah liat yang mengandung pasir-pasir atau ada batu-batu kecil yang sudah mengeras, ya, saudara, sehingga kalau untuk membentuk tanah liat untuk menjadi periuk ataupun menjadi tembikar dan membuat tempat untuk mereka menjadi bentuk yang indah, saudara, ya, untuk tujuan tertentu, ya, saudara, untuk tempat masakan dan yang lain, itu pasti mereka juga akan memilih dari pemilihan tanah liat. Oh, ini yang lebih oke, ini yang lebih lumayan bisa dibentuk, dan dipilih. Habis dipilih, mulai dibentuk, ditambahin air, dibentuk-bentuk, saudara, dan kemudian dibentuk, saudara. Kalau yang kurang bagus diambil lagi bentukannya, dibuang, kemudian lebih hari lebih bagus, saudara. Kemudian kan habis dibentuk seperti itu harus dikeringkan, kemudian bisa dibakar, saudara, supaya dia menjadi padat, menjadi tahan air, tahan api dan sebagainya. Kemudian setelah dibakar, kemudian mulai dipoles lagi, dipercantik, atau pada zaman sekarang kan bisa dikasih cat-cat yang lebih bagus, saudara. Bahkan untuk tertentu itu benar-benar polesannya itu
pasti lebih bagus, saudara. Dan kemudian Tuhan mulai berbicara kepada Yeremia. Dia katakan bahwa kamu lihat bahwa demikianlah aku bisa membentuk hidupmu, hidup manusia, seperti contoh perumpamaan tukang periuk ini, saudara. Jadi di tangan Allah kita ini seperti tanah liat yang sedang dibentuk, saudara. Tukang periuk ini dia punya hak untuk membuang tanah liat yang kemudian kayaknya ini jelek, kayaknya ini nggak bagus kualitasnya, dia buang di tempat sampah. Dia punya hak itu, saudara ya. Tapi dia juga punya hak ketika lagi membuat periuknya ini, membuat bejana ini, membuat tembikar ini, kemudian dia lihat, aduh ini kayaknya udah retak, aduh kurang bagus gitu, saudara ya. Jadi mungkin apa kurang airnya atau apanya, saudara, sehingga aduh salah nih, ya udah dihancurin lagi, kemudian dibuat lagi. Dia punya hak untuk itu, saudara. Bahkan kadang-kadang ketika periuknya udah jadi dan kemudian ada retak, saudara ya, atau memang aduh kayaknya ini kurang maksimal, dia punya hak juga untuk tidak menggunakan itu. Jadi seluruh hasil akhir dari periuk ini, dari bejana ini, ada di dalam otoritas tukang periuk ini. Dan kemudian Tuhan berkata kepada Yeremia, dia katakan bahwa jadi memang kita tidak punya hak, saudara. Jadi tanah liat ini tidak punya hak untuk mengatur tukang periuk. Dia punya otoritas, dia punya hak sepenuhnya untuk mengatur kita ini mau jadi seperti apa, kita ini mau dibuat seperti apa, kita dibentuk ini berapa lama, dibentuk-bentuk kemudian pembakarannya berapa lama. Itu sesuai dengan tujuan dan keinginan dari tukang periuk ini. Sama seperti hidup kita, kadangkala kita sudah mengikut Tuhan tapi tidak mau diubahkan, tidak mau dibaharui, tidak mau dibentuk. Padahal Tuhan mau. Ketika dia bentuk kita, kita menjadi indah, kita menjadi bejana yang spesial, bejana yang kualitasnya bukan kayak kaleng-kaleng gitu, saudara ya. Nah, untuk supaya menjadi seperti itu itu makan waktu, itu juga perlu sabar. Kadang sudah membentuk kok kayak belum kering, saudara ya. Jadi perlu lagi dikeringkan lagi, mungkin ditaruh di matahari, dipanas lagi. Begitu dikering udah mulai oke, baru kemudian dibakar. Kan kita tidak tahu step-step apa untuk supaya tujuan untuk membuat sesuatu bejana yang dia mau itu boleh terlaksana. Dan kemudian apa yang firman Allah berkata, bahwa kita tidak punya urusan, kita tidak punya hak sama sekali untuk tanah liat minta, aduh aku mau dibuat seperti ini. Nggak punya hak, nggak punya kayak kehormatan lah, saudara. Karena semuanya itu suka-sukanya tukang periuk, saudara. Suka-sukanya Tuhan, dia bentuk kita seperti apa. Dan yang pasti dia tidak pernah membentuk kita menjadi yang jelek, saudara. Mungkin kalau kita memang tidak mau dibentuk ya susah, saudara ya. Sudah dibentuk retak lagi, itu pun kita masih kayak nggak mau lagi dibenerin lagi. Padahal dia mau benerin kita, dia mau bikin kita lebih bagus lagi. Kadangkala kita yang berontak, kadangkala kita yang tidak tahan, kadangkala yang kita tidak mau. Karena Tuhan punya rencana seperti tukang periuk ini. Dia punya tujuan akhir, dia punya hasil akhir yang sudah dia inginkan, yang sudah dia prepare, yang sudah dia rencanakan, saudara. Tapi semuanya itu ada di tangannya. Dan kalau kita mau menyerahkan, surrender, sungguh-sungguh, ya udah Tuhan, aku mau, suka-sukanya Tuhan deh untuk buat seperti apa, tujuannya apa, berapa lama, bagaimana prosesnya, bagaimana kita harus sabar, bagaimana kita harus tahan banting, dibanting-banting, saudara, supaya bentukannya lebih bagus, supaya lebih empuk tanah liatnya. Itu semuanya ada di tangan sang tukang periuk, penjunan. Nah, Anda dan saya ada di tangan Allah, saudara. Karena mungkin kadang-kadang kita belum begitu lembut, dibanting lagi, saudara ya. Jadi pembantingan itu sebenarnya bagus, saudara ya, ternyata supaya mengubahkan kita, saudara. Karena gesekan itu kalau kita kadang-kadang seperti dihancurin, kita dibanting, itu bagus sekali. Supaya apa? Kita menjadi bejana yang indah, kita menjadi bentuk yang Tuhan mau, saudara ya. Kalau memang kita masih diproses, dibentuk, kadang-kadang sakit, kadang-kadang menyakitkan, kadang-kadang merasanya aduh kok kayaknya nggak kuat, saudara. Karena Tuhan tahu kita masih ada hal-hal yang perlu dibanting, saudara. Perlu hal-hal yang perlu dipoles, dibentuk lagi, dipanasin lagi, dibakar lagi. Supaya apa? Supaya terbentuk bejana yang indah, periuk yang indah, yang memang diimpikan oleh tukang periuk. Dan itu pasti nilainya juga berbeda dengan periuk-periuk yang biasa, saudara. Hari ini apa yang harus kita lakukan, saudara? Firman Allah berkata, Yeremia itu mengambil pelajaran yang indah sekali. Dia katakan bahwa kalau bejana yang sedang dibuat dari tanah liat, ayat 4, Alkitab mencatat, apabila bejana yang sedang dibuat dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu
mengerjakannya kembali, saudara. Ini yang kedua. Yang pertama, ketika kita mau surrender kepada sang penjunan, sang pemegang hidup kita, sang tukang periuk hidup kita, saudara, saudara akan dibentuk, saudara akan diubahkan, saudara akan dijadikan indah oleh Tuhan. Tapi kemudian, saudara, yang kedua, apa yang harus kita lakukan jika dalam perjalanan, saudara, kita mengalami keretakan, kita mengalami hal-hal yang Tuhan tidak mau dan Tuhan ingin buat ulang, dia redesign lagi, saudara, dia buat baru lagi, saudara, ya. Kadang kita punya rencana ini, tapi Tuhan punya rencana lain. Kadang kita punya agenda ini, Tuhan bilang bukan itu, aku mau ini, saudara. Nah, kita perlu apa? Benar-benar menyerahkan totalitas sepenuhnya kepada Tuhan. Bukan kita tidak boleh punya rencana, bukan kita tidak boleh punya agenda, saudara. Kita boleh punya rencana, kita boleh punya agenda, tetapi serahkan semuanya ke tangan Tuhan yang memiliki segala-galanya, saudara. Dan firman Allah berkata seperti ini, saudara, bahwa kita ini adalah seperti alat di tangannya, dan dia akan sanggup merubah kita seperti yang dia mau, seperti yang Tuhan inginkan, seperti yang Tuhan rencanakan, saudara. Jadi kita ini seperti bejana di tangan Tuhan. Dan ketika kita mau menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, dia bebas berkarya. Kadang-kadang kita lupa, kita sering atur Tuhan, kita sering ngatur Tuhan, minta harus ini, nggak salah, saudara, ya. Tapi kadangkala kita memaksakan kehendak kita, padahal dia punya rencana yang lain, dia punya agenda yang lain, saudara. Kita perlu lakukan apa? Yang paling pertama saya katakan, yaitu kita menyerahkan sepenuhnya hidup kita. Suka-suka Tuhan mau bentuk seperti apa, yang pasti tujuannya itu luar biasa. Dan kemudian kita jangan pernah komplain ketika Tuhan ingin membuat desain yang lain dari yang mungkin kita inginkan. Kadang kita punya agenda apa, Tuhan punya agenda apa. Kadang kita pengen seperti apa, Tuhan punya rencana yang lain yang lebih baik pastinya. Tapi kita kekeh, saudara. Kalau saudara kadang kita maunya seperti ini, padahal Tuhan punya rencana jauh lebih besar dari yang pada kita sudah pikirkan, saudara. Tapi kita kan selalu pingin seperti ini. Kadang kita lupa kita atur Tuhan, kita jadi juru selamat, kita menolong Tuhan. Dan itu yang Tuhan mau, supaya kita sungguh-sungguh mempercayai dia bisa buat bejana yang lain daripada yang dia mau. Bahkan kalau ada bejana yang salah buat, dia katakan bukan salah buat, ya, dikatakan bahwa kalau ada sesuatu, dikatakan bejananya itu rusak, yang di tangannya itu rusak, dia punya hak untuk buat yang baru, saudara, ya. Dia punya cara untuk membuat yang lebih indah lagi, saudara. Kan kadang ketika udah rusak, kita pasti kecewa, kita pasti down, kita pasti merasa bahwa aduh Tuhan kok sepertinya punya rencana yang buruk, ya. Sepertinya hidup kita dihempaskan, sepertinya hidup kita dibanting-banting, sepertinya hidup kita tuh di seperti apa, ya, saudara. Sepertinya Tuhan meninggalkan kita ketika setengah jadi periuknya, dan kemudian nggak ada kelanjutan. Padahal Tuhan itu sedang bekerja, cuman nggak kelihatan. Kadangkala tangannya itu masih bekerja, tapi di belakang layar yang kita tidak lihat, saudara, ya. Dia memiliki skenario-skenario yang sudah direncanakan. Tapi kadangkala kan sepertinya kita merasa kok kayak kita dihancurkan. Bukan, kita bukan dihancurkan, tapi dia ingin redesign lagi, dia ingin bentuk ulang kita supaya menjadi lebih indah lagi. Saudara ingat kalau kita pernah nggak, saya suka ngelukis, ya, saudaranya, saudara, cuman belakangan udah nggak menekuninya, saudara, ya, karena sibuk juga. Ketika bikin lukisan, tujuannya udah dalam ide seperti ini, tapi kemudian di pertengahan jalan, oh kayaknya bagusnya seperti ini. Saya bisa rubah, saudara, ya. Bahkan bisa dari tema apa bisa sangat berubah, saudara, ya. Sama seperti saya juga desain sesuatu, sama, saudara. Kita pengen seperti ini, oh kayaknya kurang bagus, ya. Kayaknya bakal lebih bagus seperti ini. Sama, saudara. Kita juga dalam kehidupan kita maunya seperti apa, tapi dalam pertengahan jalan ternyata Tuhan punya rencana yang jauh lebih besar dari yang kita mau. Yang kita perlu lakukan, jangan pernah kecewa, jangan pernah komplain, jangan pernah merasa bahwa Tuhan berbuat salah ketika kemudian kehidupan kita seperti periuk yang rusak. Padahal dia ingin menyatakan kemuliaannya, sehingga kita boleh melihat dari periuk yang rusak, periuk yang kelihatannya gagal, yang kurang bagus, dia bisa membuat menjadi indah ketika kita kemudian surrender lagi, again and again, saudara. Dan kemudian firman Allah berkata bahwa dia punya otoritas sepenuhnya, saudara. Kalau kita kemudian menyerahkan sepenuhnya supaya dia yang bertindak, maka dia akan bertindak, saudara. Ayat 5 dan 6, kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, saudara, ya.
Dikatakan demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku. Jadi biarkan Tuhan yang bertindak. Ada kadangkala kita tidak mampu melakukan apa-apa saudara, karena memang itu bukan bagian kita, karena itu memang bukan partnya kita saudara ya. Hanya yang Tuhan mau kita surrender, kedua kita surrender lagi, kemudian kita tidak kecewa dengan pembentukan, dengan pemrosesan, pemanasan, dibanting-banting. Tapi kemudian juga kita juga berkata kepada Tuhan, Tuhan apapun yang memang menjadi agenda Tuhan, aku akan tetap percaya. Dan Engkau punya otoritas penuh atas seluruh hidupku saudara. Firman Allah berkata dia yang menjadi raja. Kadangkala kita menjadi raja kecil saudara ya. Jadi kalau boleh contoh soal tukang periuk ini, dia punya hak mau bikin periuk ini tadinya gede kemudian jadi kecil-kecil. Dia punya hak tadinya udah mau bikin seperti ini nggak jadi, aduh kualitasnya jelek, dia buang di sampah. Itu dia punya hak, otoritas penuh saudara. Tapi kita harus mempercayai ketika kita sungguh-sungguh hidup dan setia, tidak kecewa, surrender again and again dalam seluruh pembentukan yang Tuhan mau, suatu waktu kita akan melihat kita akan menjadi bejana yang indah saudara ya. Kadang saudara kalau kita berontak itu yang bikin waktu Tuhan prosesnya lebih lama. Kita keluar lagi rencana Allah, kita tinggalkan Tuhan lagi, kita berhenti berdoa, berhenti melayani, kecewa dengan banyak hal, kita mulai down, kita mulai berhenti berdoa, berhenti melakukan apa yang tadinya kita lakukan saudara. Jadi tadinya Tuhan mau buat ini begitu luar biasa sampai kita terkagum-kagum, tapi itu berhenti di tengah jalan saudara. Kita perlu waktu lagi untuk restart, kita perlu waktu lagi untuk berpikir lagi, untuk berjalan lagi, dan ada banyak waktu yang terbuang. Sehingga kita kadang merasa kok Tuhan lama banget. Bukan Tuhan lama, kita yang kemudian berbantah-bantah dengan Tuhan, kita yang kemudian tidak dengar-dengaran, kita yang banyak komplain, banyak mengatur Tuhan maunya ini saudara. Banyak maunya, nggak salah, tapi jangan menjadi kita pribadi yang selalu ingin menolong Tuhan. Dia sanggup melakukan bagiannya bahkan ketika periuk ini rusak saudara ya. Jadi hidup kita ini seperti periuk di tangan sang penjunan, tukang periuk saudara, dan dia punya otoritas penuh. Hari ini saudara, siapa yang menjadi raja dalam hidup kita, itu yang akan menentukan. Anda akan melihat bahwa hidup kita bukan kita yang pegang kendali, tapi Tuhan yang pegang kendali. Anda boleh taruh di live chat, hidupku bukannya aku lagi. Itu kata Paulus, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi kalau Kristus hidup dalam kita, ketika kita mengalami pembentukan, pembantingan, dan semua pembakaran, pemanasan, semua waktu-waktu terbuang, kesulitan kita lewati, saudara, bukan kita sendiri lagi, tapi Kristus di dalam kita. Itu yang akan membuat kita tidak menyerah, bangkit lagi, hapus air mata, sukacita lagi, kuat lagi, bangkit lagi, karena dia sedang membentuk bejana yang kelihatannya rusak, kelihatannya kurang bagus, akan menjadi lebih luar biasa. Dia sedang membentuk kita yang tadinya biasa-biasa menjadi bejana yang mahal, menjadi bejana yang bernilai saudara. Dia sedang membentuk kita yang tadinya cuma tanah liat yang hanya diinjak-injak orang, menjadi periuk yang bisa untuk berguna untuk pekerjaan, berguna untuk sesuatu, entah kita menanak nasi, untuk membantu pekerjaan kita, untuk kita masak air, untuk hiasan-hiasan, pajangan, dan yang lain. Dan kalau pada zaman dulu bejana-bejana itu kayak kendi-kendi apa ya saudara, guci-guci ini sudah sangat mahal. Apalagi untuk guci yang memang benar-benar tahunnya udah tua banget, itu mahal banget saudara. Jadi hidup kita ini tergantung siapa tukang periuknya, yaitu Tuhan. Nah kalau kita benar-benar sepenuhnya aku mau, aku rela, aku bersedia, aku tidak kecewa, aku mau mempercayai Engkau, dan menunggu waktu Tuhan dengan sabar, menunggu ketika periuk ini udah selesai dibakar, selesai dijemur, selesai dibentuk, selesai di redesign lagi, selesai dibenerin yang rusak, selesai dipoles, dicat, dan kemudian sudah bagus banget, dan saudara akan kagum melihat Tuhan. Berapa di antara Bapak Ibu Saudara yang hari ini mau berkata, saya mau, saya siap, saya percaya, saya mau berserah. Kami angkat tangan kami di hadapan Tuhan. Kami mau Tuhan, dan kami tidak akan pernah kecewa lagi dalam setiap pembentukan, dalam setiap proses, karena kami tahu kami akan melihat waktu Tuhan indah. Kami menjadi bejana periuk yang indah di tangan sang penjunan hidup kami. Hamba berdoa buat setiap kami yang hadir, dan termasuk hamba-Mu, Engkau memberi kekuatan buat kami untuk bertahan dalam segala proses hidup, karena itu akan menjadikan kami indah pada waktunya. Hamba berdoa sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah. Setiap Bapak Ibu yang ada
Anda bersama dalam live chat maupun di kolom komentar, maupun yang mengirimkan beban-beban doa. Tuhan tolong kami, Tuhan kuatkan kami, jawab setiap doa kami, ubahkan hidup kami. Kalau ada yang jauh daripada Tuhan, selamatkan. Kalau ada yang belum mengenal Engkau, celikkan mata kami. Kalau ada kami yang keras hati, yang tidak mau dibentuk, lembutkan hati kami. Kalau ada kami yang banyak kali komplain, yang banyak kali berontak ketika Engkau sedang membentuk kami seperti tukang periuk dipelarikannya, ampuni kami. Dan kami mau menjadi sabar, kami mau menjadi pribadi yang berserah dan mempercayai bahwa hidup kami bukan tentang kami, tapi tentang Kristus yang di dalam kami. Kami tidak pernah menghadapi masalah ini sendiri, karena Engkau di dalam kami dan sedang merenda, sedang menenun, sedang menjunan kehidupan kami yang indah, mulia, berharga. Dan kami percaya semuanya itu akan indah pada waktunya. Demi nama Yesus kami ucap syukur buat sepanjang hari ini. Pertolongan Tuhan menyertai kami demi nama Yesus yang ajaib. Bapak Ibu Saudara boleh angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kami menerima berkat daripada Bapa, cinta yang tidak pernah habis dari Tuhan Yesus, penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kami mulai hari ini, esok sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami adalah bejana-bejana yang indah. In Jesus name, semua yang percaya katakan amin. Thank you so much Bapak Ibu Saudara. Sampai bertemu dalam hadirat Tuhan. God bless you.